Di tengah era globalisasi yang serba cepat, dunia bisnis menghadapi perubahan besar. Kini, masyarakat tidak lagi menilai perusahaan hanya dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep yang menjadi pusat perhatian ini dikenal sebagai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. CSR bukan hanya kegiatan filantropi atau donasi semata, ia adalah strategi menyeluruh yang menggabungkan etika, keberlanjutan, dan inovasi dalam setiap aspek bisnis. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri teori-teori utama yang mendasari CSR, memahami logika di baliknya, serta melihat bagaimana praktiknya menciptakan keseimbangan antara profit, people, dan planet. Di tengah kompetisi global, perusahaan dituntut bukan hanya efisien secara ekonomi, tapi juga bertanggung jawab secara sosial. Publik, pemerintah, dan investor kini menilai keberhasilan bisnis melalui kinerja lingkungan, etika, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang konsisten menjalankan CSR memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dan reputasi yang lebih kuat. Dengan kata lain, CSR telah berevolusi dari kewajiban moral menjadi investasi strategis. Melalui CSR, perusahaan akan memperoleh kepercayaan publik, memperkuat citra merek, dan menurunkan risiko reputasi. Lebih jauh lagi, CSR adalah jembatan antara dunia bisnis dan masyarakat, memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak meninggalkan aspek kemanusiaan. Teori pertama yang membentuk dasar CSR adalah Corporate Social Performance, atau disingkat CSP. CSP memandang tanggung jawab sosial bukan sekedar pernyataan, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan hasil yang terukur. Ada 3 komponen utama dalam teori ini: tanggung jawab sosial perusahaan, respon sosial, dan hasil sosial. Melalui 3 dimensi ini, perusahaan dapat menilai sejauh mana kegiatan sosial mereka memberikan dampak positif, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian membuktikan bahwa perusahaan dengan kinerja sosial yang baik cenderung memiliki keunggulan kompetitif, bukan hanya karena terlihat baik, tapi karena kepercayaan publik menciptakan stabilitas dan peluang jangka panjang. Teori CSP menegaskan bahwa reputasi yang dibangun lewat kejujuran dan keberlanjutan adalah aset tak ternilai dalam dunia bisnis modern. Selanjutnya, teori shareholder value menyoroti tujuan utama perusahaan, yaitu menciptakan nilai bagi pemegang saham. Namun, dalam paradigma bisnis modern, nilai perusahaan tidak lagi diukur hanya melalui profit finansial. Investor kini memperhitungkan faktor keberlanjutan, tata kelola yang baik, serta tanggung jawab sosial. CSR kemudian dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan biaya tambahan. Melalui CSR yang transparan dan konsisten, perusahaan dapat meningkatkan reputasi pasar, mengurangi risiko, dan menarik minat investor global yang berfokus pada prinsip environmental, social, and governance atau ESG. Di Indonesia, teori ini terbukti relevan. Perusahaan yang aktif menjalankan program sosial dan lingkungan cenderung memiliki nilai pasar yang lebih tinggi serta kepercayaan pemegang saham yang kuat. Dengan kata lain, CSR bukan sekedar pengeluaran sosial, tapi juga strategi bisnis untuk mempertahankan keberlanjutan finansial. Teori ketiga yaitu corporate citizenship, menganggap perusahaan sebagai warga negara dalam masyarakat. Sebagai warga korporat, perusahaan memiliki hak dan kewajiban moral untuk berkontribusi pada kesejahteraan publik. Artinya, perusahaan tidak boleh berdiri terpisah dari komunitasnya, melainkan menjadi bagian aktif yang turut membangun. Teori ini menekankan 3 prinsip utama: tanggung jawab, akuntabilitas, dan partisipasi. Ketiganya menggambarkan bagaimana perusahaan berperilaku layaknya warga negara yang baik, terbuka, etis, dan ikut menyelesaikan masalah sosial. Ketika nilai-nilai ini diinternalisasi dalam budaya organisasi, dampaknya terlihat pada meningkatnya motivasi karyawan, citra publik, dan loyalitas konsumen. Dengan kata lain, teori ini menunjukkan bahwa perusahaan yang baik bukan hanya soal citra, tapi tentang karakter.
Teori stakeholder memperluas tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya pemegang saham. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, pelanggan, pemerintah, komunitas lokal, dan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicapai jika semua pemangku kepentingan mendapatkan manfaat yang adil. Dengan memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, perusahaan dapat membangun kemitraan yang berkelanjutan. Pendekatan ini menciptakan rasa saling percaya, memperkuat reputasi, dan meningkatkan inovasi karena semua pihak merasa memiliki tujuan yang sama. Pada akhirnya, teori stakeholder menegaskan bisnis yang benar-benar kuat adalah bisnis yang tumbuh bersama lingkungannya. Teori terakhir adalah sustainability theory yang erat kaitannya dengan konsep triple bottom line, profit, people, dan planet. Diperkenalkan oleh John Elkington, konsep ini mengubah cara pandang perusahaan terhadap kesuksesan. Tidak lagi hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Perusahaan dituntut untuk menjaga keseimbangan antara tiga pilar tersebut agar keberlanjutan jangka panjang tercapai. Dalam konteks CSR, keberlanjutan berarti memastikan bahwa setiap kegiatan bisnis memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga kelestarian alam, sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi yang sehat. Teori ini mendorong transformasi bisnis dari sekedar mencari laba menjadi agen perubahan yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Contoh nyata dari penerapan teori keberlanjutan dapat dilihat pada inisiatif Go Green Expansion 2024 oleh Gojek. Program ini mengintegrasikan konsep triple bottom line ke dalam strategi bisnis inti perusahaan. Melalui transisi menuju kendaraan listrik, Gojek berhasil menurunkan emisi karbon hingga 20%, sekaligus membantu ribuan mitra driver beralih ke transportasi ramah lingkungan. Program pembiayaan dan pelatihan yang diberikan tidak hanya mendukung kesejahteraan sosial, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Dengan langkah ini, Gojek membuktikan bahwa tanggung jawab sosial bisa berjalan seiring dengan profitabilitas. Studi kasus ini menunjukkan bahwa CSR bukan lagi program tambahan, melainkan fondasi strategis bisnis masa depan. Keberhasilan bisnis sejati tidak diukur dari seberapa besar keuntungan, melainkan seberapa besar kontribusinya terhadap manusia dan bumi. CSR telah menjadi jembatan antara tanggung jawab moral dan strategi ekonomi. Melalui implementasi yang konsisten, perusahaan dapat menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sosial, lingkungan, dan finansial. Karena pada akhirnya, keberlanjutan bukan sekedar tren, tetapi kebutuhan bagi dunia bisnis, masyarakat, dan generasi yang akan datang.